Pendengar, ngibingnya bareng Jack nih, nyonya. Semua ke Jakarta, lihat ibu kota, bareng sampai keluarga, enjoy Jakarta. Sekarang kita ada di Museum 245. Museum 245 ini adalah saksi bisu kebangkitan dan perjuangan rakyat Indonesia sebagai tempat pembelajaran dan penyimpanan barang-barang sejarah para pahlawan nasional. Nah, ini tuh ada wajah-wajah para pahlawan yang melawan penjajah. Ini di Menteng 31 pada masa penjajahan Belanda. Ini ada sejarah singkatnya juga. Sekitar tahun 1930-an, daerah Menteng merupakan hutan yang banyak ditumbuhi pohon menteng. Daerah ini tuh dimiliki orang Arab, terus dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan pemukiman untuk orang-orang Belanda. Ini juga ada Menteng 31 pada masa pendudukan Jepang dan pada masa kemerdekaan. Ini ada biografi singkat pahlawan-pahlawannya, ada Khairul Saleh, ada Sukarni, ada AM Hanafi, sama ada Malik. Ada bukti-bukti fisiknya gitu. Ini tuh ada lukisan pertempuran di Jawa Timur antara tentara Republik dan tentara Belanda. Terus di sini ada kursi santai Bung Hatta, terus ada meja kerjanya juga. Ini ada beberapa kayak medali-medali gitu. Tuh, tanda kehormatan dokter pribadi Bung Karno. Terus ini ada buku-buku saksi sejarah. Terus ada ini juga nih. Itulah pokoknya. Terus ini ada miniatur mobil yang digunakan Presiden IR Soekarno. Ini yang kedua itu digunakan Muhammad Hatta. Yang ini tuh mobil merek Imperial. Nah, terus ini juga ada ilustrasi mini diodrama upacara setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, ini ada maket rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta. Dia tuh bergerilya untuk memberitahu warga daerah istimewa Yogyakarta bahwa Indonesia itu telah merdeka. Ini ada foto-fotonya waktu Jenderal Sudirman telah meninggal. Nah, itu ada Jenderal Sudirman di atas tanduk. Ini ada ilustrasi kejadiannya juga. Di sini ada perlengkapan tentara pelajar TRIP atau Army Equipment Standard TRIP. Itu ada senjata rantai. Ini senjata rantai. Terus ada tanda kesatuan, surat jabatan, proyektil peluru, surat keterangan sehat. Ini ada baret TRIP, ada pataka TRIP sama tas kulit. Di sini juga ada ilustrasi kejadian saat Jogja diserang pasukan payung Belanda. Nah, ini ada ilustrasi tentang gencatan senjata pasca persetujuan Renville. Ini ilustrasi perang gerilya. Dan itu ada memorabilia Abdul Latif Hendra Ningrat, seorang prajurit peta pembela tanah air berpangkat Sudanko. Nah, ini ada kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Nah, di atas kapal ini tuh Indonesia dan Belanda sedang melakukan perundingan yang kemudian menghasilkan naskah persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Renville. Nah, sekarang kita ada di ruang seputar proklamasi. Nah, ini pertama tuh ada radio merek Philips, hibah dari saudara Deden di Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Terus ini ada patung dari Wikana dan Syarif Tajib. Nah, ini tuh ada bendera peta yang melambangkan tuh kalau yang ini tuh bintang sama bulan itu sebagai kepercayaan orang Islam. Terus kalau lambang matahari terbit itu kepercayaan kekaisaran Jepang. Nah, itu ada beberapa ilustrasi juga. Nah, ini ada patung dari Ahmad Subarjo. Terus di sini juga ada lagi samurai Gunto. Perlengkapan militer standar yang dibedakan keluaran angkatan darat sebagai Shin Gunto dan AL sebagai Kai Gunto. Ini ada
seragam tentara peta. Terus ada kain bagor, dipergunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah pada masa kolonial Jepang. Ini ada mata uang yang diterbitkan pemerintah kolonial Jepang senilai Rp10.000. Ini ada kelompok-kelompok perjuangan pada masa kolonial Jepang. Itu ada kelompok antifasisme Jepang. Anggota itu ada Supriyadi, Amir Syarifuddin, Kiai Haji Zainal Mustafa, Sultan Syahrir. Itu ada kelompok peta, Sudirman, Kasman, Latif Hendraningrat, Ahana Nasution, dan Soeharto. Dan ada beberapa kelompok-kelompok lainnya seperti Putra, Kaigun, kelompok Menteng 31. Ini ada beberapa ilustrasi kejadian kayak peristiwa Rengas Dengklok, terus proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan ini ada replika kejadian-kejadian pada masa proklamasi. Itu ada para wanita turut berperan serta berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terus yang ini ada API, Angkatan Pemuda Indonesia, dibentuk oleh para pemuda Menteng 31 yang diketuai oleh Wikana dengan wakilnya Khairul Saleh. Ini ada Bung Karno sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada. Sebelah sini juga ada apel pemuda Menteng 31. Terus ada perumusan teks proklamasi dan rapat Rengas Dengklok. Ini ada maket rute gerilya pasukan tentara pelajar Indonesia atau TRIP. Ini jalur-jalurnya di daerah Surabaya. Terus ada replika kejadian pertempuran di Contong Surabaya, yaitu bersiaga dalam ibadah. Ya, ini ada perlengkapan makan militer. Ini tuh kotak aluminium buat medis. Ini tuh tempat untuk minum. Dan ini tuh ada lukisan Palang Merah Putri Tasikmalaya yang sedang mengobati pejuang karena serangan tentara Belanda. Terus ini juga ada beberapa bendera. Itu bendera Wirawati Catur Panca. Itu ada bendera La Prima. Sini ini bendera apa nih? Nggak tahu. Sini ada Korps Wanita Berjuang. Sini ada jas yang dipakai Ibu Asya Hussein Laskar Putri Tasikmalaya. Terus ada kain-kain pejuang Laskar Putri. Ada kain panjang coklat sama kain selendang rolling biru putih. Terus itu ada baju Laskar Putri Solo. Ini ada ikat pinggang Laskar Putri Solo juga. Ini ada senjata-senjata organik TRIP. Itu ada yang paling atas itu senapan semi otomatis Lee Enfield MK1. Ini senapan semi otomatis Thompson. Ini senapan laras panjang M95. Ini ada peti kayu juga terbuat dari jati milik tentara Belanda bernama Van den Bosch. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan perlengkapan perang seperti senjata, granat, dan lain-lain. Ini tuh ada beberapa perlengkapan makanan militer. Itu ada piring, sendok, takaran beras, muk, terus tempat merebus air. Sini ada gramofon, alat pemutar piringan hitam buatan Inggris bermerek Garrett. Itu ada barang-barang Palang Merah Laskar Putri Indonesia. Terus ini juga ada mesin jahit yang merupakan salah satu barang Ibu Asya Hussein, anggota Laskar Putri. Nah, ini tuh ada perlengkapan dinas Maijen Profesor Dr. R. Mustopo. Itu ada topi. Ini ada lencana-lencananya. Ini ada tempat pistol dan topi. Nah, ini ada memorabilia Van den Bosch. Ini tuh ada lencana-lencananya juga. Kalau ini nggak tahu apa. Oh, ini tuh sarung pistol pinggang. Ini tuh tempat botol air. Ini itu tuh skill at arms record book. Ini ada helm militer tipe US M1 1943. Di sini ada tanda pangkat atau kartu anggota pejuang PPK Makmun. Di sini ada belati yang digunakan Bapak Makmun, pejuang dari daerah Bandung.
Terus ini ada meja jati yang dipakai oleh pejuang trip Jawa Timur pada tahun 1945. Terus ini juga ada kursi jati, dilarang duduk juga, salah koleksi. Terus ini ada tandu Jenderal Sudirman selama dia mengitari Pulau Jogja untuk memberitahu bahwa Indonesia telah merdeka. Sini ada belati tentara Geni, pisau sangkur, dan pedang standar. Sini ada tempat minum M1910 Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP. 3. Nah, yang ini tuh ada mobil replika 1. Ini dia mobilnya. Itu mobil sedan limosin merek Buick buatan Amerika tahun 1939. Merupakan mobil kepresiden pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia dan digunakan oleh Insinyur Soekarno dalam perjalanan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua ini ada mobil Rep 2. Pada mulai digunakan oleh perusahaan yang bernama Johan Johor, milik seorang pengusaha merupakan paman dari Muhammad Hatta, dengan maksud untuk membantu mobilisasi perjuangan dan juga menghindari perampasan dari pihak militer Jepang. Dan mobil yang terakhir ini ada mobil peristiwa Cikini. Mobil bermerek Imperial ini adalah mobil yang digunakan Presiden Soekarno saat terjadi peristiwa peledakan granat di perguruan Cikini. Jadi kesan pesan saya ke Museum Juang 45 ini seru banget karena banyak banget yang nggak ada informasinya di Google, kayak saya tahu gitu loh. Terus kayak banyak ilustrasinya gitu, kayak keren banget. Jadi kesan dan pesan saya di Museum Juang 45 ini, di sini tuh saya bakal banyak dapat pelajaran tentang kayak perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia buat melawan penjajah-penjajah Jepang dan Belanda. Dan di sana juga ada kayak replika-replika senjata, terus kapal-kapal perjanjian, dan semua itu bagus. Jadi kalian harus kesini ya. Oke. Jadi kesan pesannya ke Museum Juang 45 itu kayak bagus dan banyak pelajaran di sana yang belum saya tahu dan seru di sana. Jadi kesan pesan saya di sana tuh seru, terus bagus juga, tempatnya masih terawat, terus banyak pelajaran yang saya dapat. Dah. Bapak say hi.